Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkur Rosdi atau biasa dipanggil Rosdi. Saya akan mengajar tentang mata kuliah ekonomi makro. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar ekonomi makro. Sebelum masuk ke materi konsep dasar, kita bisa lihat pada slide 1, yakni ekonomi makro merupakan cabang ilmu dasar dari ekonomi. Teori ekonomi terdiri dari ekonomi makro dan mikro. Keduanya mempunyai perbedaan. Pertama, dari isu-isu utama yang menjadi topik pembahasan. Untuk ekonomi makro, isu-isu utamanya yang pertama yaitu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan mencapai kepuasan yang maksimum. Kemudian dari isu-isu utama tadi memunculkan pertanyaan, yakni apa saja jenis barang dan jasa yang hendak diproduksi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang atau jasa tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa tersebut dihasilkan. Itu untuk pembahasan tentang ekonomi mikro. Sedangkan untuk ekonomi makro yang menjadi fokus utamanya atau isu utamanya adalah yang pertama, bagaimana segi permintaan agregat dan penawaran agregat menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Kemudian masalah-masalah utama apa yang akan dihadapi dalam perekonomian. Kemudian peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Perlu diketahui bahwa pengeluaran agregat terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang kedua investasi dari perusahaan-perusahaan, kemudian yang ketiga pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, yang keempat ekspor dan impor. Kita lanjutkan perbedaan dari ekonomi makro dan mikro. Tadi sudah sempat dibahas mengenai perbedaan ekonomi makro dan mikro. Di sini kita akan jelaskan sedikit lagi. Apabila kita membahas ekonomi makro, cara analisis makroekonomi dilakukan secara global atau menyeluruh. Maksudnya di sini pembahasan tentang makroekonomi itu lebih membahas perekonomian secara global atau menyeluruh. Tidak seperti makroekonomi yang hanya menganalisis pada bagian-bagian terkecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Kemudian lembaga yang terlibat jika kita melihat makroekonomi, maka lembaga-lembaga yang terlibat yaitu lembaga pemerintahan, bank, lembaga keuangan, pihak-pihak perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor atau impor. Sedangkan kita melihat untuk mikroekonomi yang terlibat meliputi rumah tangga atau pemilik faktor produksi dengan perusahaan atau pemilik teknologi dan alat-alat produksi. Kemudian mengenai makroekonomi yang dibahas yaitu mengenai bagaimana cara mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, dan masalah dalam neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Apabila kita meninjau mikroekonomi, maka persoalan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang akan timbul karena permasalahan keterbatasan sumber daya. Kemudian keinginan untuk manusia untuk memenuhi keinginan tidak terbatas itu, bagaimana caranya untuk mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya dan memaksimalkan kepuasan pengguna. Kita lanjutkan mengenai perkembangan teori makroekonomi.
faktor utama yang menentukan prestasi kegiatan ekonomi suatu negara adalah pengeluaran agregat. Yang tadi kita sebutkan dalam pengeluaran agregat terdapat 4 jenis. Kemudian pengeluaran agregat yaitu perbelanjaan masyarakat atas barang dan jasa. Dalam sistem pasar bebas, penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta dan diperlukan usaha dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah serta peran-peran pemerintah perlu untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Masalah-masalah dalam perekonomian. Ada 5 jenis permasalahan dalam perekonomian, khususnya ekonomi makro. Yang pertama mengenai masalah pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga masalah pengangguran. Yang keempat masalah kenaikan harga atau inflasi. Yang kelima masalah neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Berikut adalah isu-isu utama tadi sudah kita sampaikan. Kita bacakan saja. Yang pertama yaitu faktor apakah yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Kemudian mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu teguh, mengapa kegiatan ekonomi tidak berkembang dengan stabil, mengapa pengangguran dan kenaikan harga selalu berlaku, atau ada langkah-langkah apa yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Harapannya setelah kita membahas konsep dasar ekonomi makro ini, kita akan memahami isu-isu utama apa saja yang terdapat dalam makroekonomi dan kita memahami isu-isu utama tersebut. Kemudian ini alat pengamat kegiatan prestasi kegiatan ekonomi. Beberapa jenis data makroekonomi dapat digunakan untuk menilai prestasi kegiatan ekonomi pada periode tertentu dan perubahan tiap periode. Alat pengamat tersebut antara lain adalah yang pertama yaitu pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Kemudian yang kedua penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Yang ketiga tingkat penggunaan harga atau inflasi. Tingkat perubahan harga atau inflasi maksud saya. Kemudian yang terakhir neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang. Tingkatan pertumbuhan ekonomi karena yang pertama, faktor produksi selalu mengalami peningkatan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi yang dilakukan meningkatkan jumlah barang modal. Kemudian teknologi yang selalu berkembang, tenaga kerja yang bertambah karena bertambahnya penduduk, dan pengalaman kerja serta pendidikan yang meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ini ada kurva pertumbuhan potensial dan pertumbuhan sebenarnya. Apabila kita pahami bahwa kondisi saat ini Y0 itu M berada di bawah Y0 dan X0. Kemudian N ini harapannya ketika apabila kita mengacu pada pembahasan mengenai kurva pertumbuhan potensial dan pertumbuhan sebenarnya pada buku Sadono Sukirno, akan saya bacakan. Dalam negara yang kurva batas produksinya adalah AB, kemakmuran masyarakat yang dicapai paling maksimum adalah kombinasi barang industri dan barang pertanian seperti ditunjukkan pada salah satu titik kurva AB, misalkan titik B. Titik B ini
Berarti untuk memaksimumkan kemakmuran masyarakat, negara harus menghasilkan X0, X0 dan Y0. X barang industri dan Y0 ini barang pertanian. Dalam kenyataannya, misalkan tingkat produksi yang dicapai negara tersebut hanyalah tingkat yang ditunjukkan oleh titik M. Titik M ini yaitu menghasilkan X1 dan Y1, X1 di barang industri dan Y1 di barang pertanian. Tingkat kegiatan ekonomi di bawah potensi ini menyebabkan sebagian faktor produksi menganggur, termasuk tenaga kerja, dan ini terutama disebabkan oleh kekurangan pengeluaran agregat. Jadi apabila kita pahami bahwa pertumbuhan potensial itu selalu di bawah pertumbuhan yang sebenarnya. Ya, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena kekurangan pengeluaran agregat. Jadi dari keempat potensi tadi, keempat jenis pengeluaran agregat tadi kurang maksimal dalam pengelolaannya. Jadi itulah mengapa pertumbuhan sebenarnya selalu berada di bawah pertumbuhan potensial. Kemudian pada periode berikutnya, masih menurut Sadono Sukirno, pertambahan faktor-faktor produksi dan perkembangan teknologi memungkinkan negara itu memproduksi lebih banyak, dan ini digambarkan oleh perubahan kurva yang mungkin terjadi dari A ke B menjadi C ke D. Jadi lebih banyak yang akan diproduksi nantinya. Perubahan itu menyebabkan masyarakat dapat memproduksi kombinasi barang industri dan pertanian seperti yang ditunjukkan pada titik-titik kurva C atau D. Di sini ditandai dengan huruf R, dan di titik R menggambarkan suatu kombinasi yang dapat dicapai. Dengan demikian, secara potensial negara tersebut dapat menaikkan produksi dalam perekonomian dari kombinasi yang ditunjukkan oleh titik P kepada kombinasi yang ditunjukkan oleh titik R. Akan tetapi, kegiatan ekonomi yang sebenarnya hanya berkembang dari titik M ke titik N. Berarti pertumbuhan sebenarnya lebih lambat dari yang secara potensial dapat berlaku. Jadi intinya sama, yaitu pertumbuhan sebenarnya dari satu kegiatan perekonomian itu selalu berada di bawah pertumbuhan potensial. Jadi di sini yang dapat saya simpulkan adalah pertumbuhan sebenarnya itu selalu berada di bawah pertumbuhan potensial. Karena apa? Karena itu tadi tidak bisa dimaksimalkannya pengeluaran agregat yang ada di dalam suatu negara. Bisa dimaksimalkan pun hanya berada di titik N, pergeserannya dari titik M ke titik N. Jadi selalu di bawah pertumbuhan potensial. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan mengenai pendapatan nasional. Pendapatan nasional potensial yaitu tingkat pendapatan nasional yang dicapai apabila tenaga kerja digunakan sepenuhnya. Dalam kenyataannya tidak selalu semua faktor produksi menggunakan tenaga kerja yang tersedia. Kekurangan pengeluaran agregat menyebabkan sebagian tenaga kerja menganggur dan perekonomian tidak akan mewujudkan pendapatan nasional potensial. Nah, ini tadi yang sebelumnya kita bahas di kurva kemungkinan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak mungkin semua pengeluaran agregat itu dapat dimaksimalkan. Kita lanjutkan. Perbedaan antara pendapatan nasional potensial dengan pendapatan nasional sebenarnya dinamakan jurang produk nasional bruto atau gross domestic product gap. Semakin besar jurang produk nasional bruto atau gross domestic product, semakin besar pula tingkat pengangguran dalam perekonomian, yang akhirnya menyebabkan masyarakat tidak bisa menikmati kemakmuran potensial yang
semestinya dapat dicapai dengan memaksimalkan pengeluaran agregat tadi. Kita lanjutkan. Nah, ini gambaran mengenai pendapatan nasional secara potensial dan kenyataannya atau secara aktual. Di garis yang merah ini sebagai pendapatan nasional potensial yang dari tahun awal hingga tahun terakhir itu selalu posisinya naik. Sedangkan ini pendapatan nasional yang sebenarnya. Nah, dia berada di posisi naik, kadang turun. Berdasarkan apa? Berdasarkan kondisi pengeluaran agregat yang dimiliki oleh negara tadi. Nah, dalam posisinya dia yang berada di bawah pendapatan nasional potensial akan menimbulkan jurang PNB atau pendapatan produk nasional bruto maksud saya. Jadi apabila pendapatan nasional potensial dan pendapatan nasional sebenarnya berada turun di bawah pendapatan nasional potensial, maka yang terjadi adalah jurang produk nasional bruto. Nah, siklus seperti ini dinamakan siklus konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan. Jadi kadang itu perusahaan mempunyai pergerakan yang naik atau turun.